Hai, di sini dengan kita microaffair.com. Teman-teman, cerita apa kali ini? Kita bercerita tentang KWH Lora microaffair.com. Semua yang ada di sini adalah karya kita dari microaffair.com. Nah, yang ini, apa ini? Ini adalah ESP32 custom yang kita khususkan untuk membaca data Modbus. Kali ini, data Modbus yang akan kita baca, kita kirim melalui LoRa. Nah, LoRa ini adalah komunikasi jarak jauh, low power, yang memungkinkan kita mengirim data dari satu tempat ke tempat yang lain dengan jarak yang jauh. Nah, jarak jauh ini tergantung dari beberapa kondisi seperti areanya, tipe antenanya, dan juga tipe dari LoRa-nya. Di sini, tipe LoRa yang kita gunakan adalah SX1276 yang frekuensinya bisa di-adjust 923 MHz, kalau kita lihat datasheetnya sampai 1 GHz. Tapi di sini kita mencobanya di frekuensi 923 Hz agar sesuai dengan tipe antena di sini. Nah, data Modbus ini adalah data dari sensor PJM 016. Nah, sebenarnya sensor ini kalau menurut saya pribadi lebih bagus daripada sensor PJM 004 versi 3. Alasannya adalah karena sensor ini cukup solid, cukup mudah ya untuk instalasinya, karena di sini jalur data AB-nya menggunakan terminal hijau. Nah, berbeda dengan sensor PJM 004 yang kita harus menggunakan pin header. Nah, untuk jalur tegangan AC-nya juga demikian, dia menggunakan pin header warna hijau, jadi lebih mudah. Di sini ada tegangan 220 volt AC langsung ke PLN ini. Kemudian di situ ada sensor CT-nya itu. Kita menggunakan sensor CT yang bisa dibuka. Nah, data LoRa ini, data PJM ini kita baca ya, kita baca melalui ESP32 custom karya dari microaffair ini. Kemudian datanya kita push melalui LoRa ini. Nah, data ini teman-teman akan dibaca oleh si gateway dari microaffair.com juga ini. Nah, ini adalah gateway LoRa kita. Nah, di sana nampak ada sebuah chip LoRa juga. Di sini ada Ethernet, kemudian di sini ada beberapa device dan LED indikator di dalamnya. Nah, data ini kita terima teman-teman. Kita terima karena ini juga menggunakan ESP32, maka langsung saja kita posting melalui WiFi. Nah, jadi data yang diterima dari sana, yang dikirim oleh sensor ini, ya, data yang dikirim oleh sensor ini akan ditangkap oleh si gateway ini. Jadi tanpa kabel kita bisa mengirim data ini ke data ini. Nah, kemudian teman-teman, data ini kita post. Nah, kali ini kita coba posting ke data Blink aja, karena biar lebih cepat dan melihat apakah koneksi ini antar modul ini dan modul ini berhasil. Datanya kita coba lihat di Blink. Oke, kita buka. Nah, datanya sudah terbaca. Nah, data ini kita baca, sudah terbaca. Nah, seandainya teman-teman kita coba matikan ya, kita coba matikan power supply daripada si power supply daripada si node ini. Nah, ini adalah dia power supply-nya. Coba kita cek. Nah, ini dia. Kita matikan. Apa yang akan terjadi di sini? Maka datanya tidak akan berubah lagi karena si gateway-nya tidak menerima lagi data dari si node. Nah, dia akan tetap. Nah, kalau misalnya ini logikanya masih masih si gateway ini hanya akan memposting data ke Blink jika ada data baru daripada si node. Nah, makanya datanya tetap di 2137.024. Jadi coba kita colok lagi teman-teman, sebentar. Kita colok lagi ya. Bismillah. Nah, berubah lagi datanya. Di sana arusnya adalah sekitar 0,25 ampere ya. Di sini ada menggunakan charger laptop. Nah, ini laptop kita. Kemudian di sini ada kipas angin. Nah, sekarang kita coba hidupkan kipas angin.
Mungkin nanti teman-teman bisa dengar dari suaranya, ini ada 0,25. Kita coba di level 1 kipasnya. Nah, 0,36. Nah, ini ada kipas angin ya. Kipas angin ini adalah colokannya di level 1. Nah, sekarang kita coba di level 2 ya. Kita coba di level 2. Tek. Dia akan meningkat menjadi 0,39. Kita coba di level terakhir 0,37. 0,39. Nah, kalau kita matikan kembali kipasnya, teman-teman. Oke, sorry, 0,24. Jadi di sini kita bisa lihat interaksi antara komunikasi si node, kemudian komunikasi si si gateway, kemudian komunikasi data lagi ke LoRa-nya, ke blinknya. Jadi di sini terlihat jelas. Ya, jadi kalau teman-teman ingin membuat sebuah alat ukur KWH meter menggunakan LoRa, saran saya teman-teman bisa menggunakan ESP32 kita ini. Jadi instalasinya lebih mudah karena memang di sini ESP32-nya dikhususkan untuk membaca data Modbus. Kemudian teman-teman jika memiliki low cost ya, budget yang pas-pasan, bisa menggunakan sensor PJM016. Tapi jika teman-teman ingin menaikkan lagi, ingin memilih sensor yang lebih bagus, teman-teman bisa menggunakan parometer, dan tetap saja bisa kita menggunakan dengan alat ini karena parometer juga data yang Modbus, maka tinggal kita baca saja. Datanya akan kita kirim melalui LoRa, kemudian dikirim ke gateway. Jadi gateway ini bisa menerima. Jadi teman-teman bisa bayangkan jika ada sebuah alat yang memiliki jarak yang lumayan jauh, misalnya 700 meter, 1 km, kemudian dari beberapa titik teman-teman bisa menggunakan modul ini. Misalnya di tempat A kita ukur arusnya, kita ukur listriknya, kemudian di tempat B kita ukur lagi, tempat C kita ukur lagi. Jadi ada misalnya 5 node, kita kirim ke si gateway ini. Jadi si gateway ini akan menerima 5 node atau 5 kWh melalui LoRa. Nah, sekian dulu video kita teman-teman. Mungkin teman-teman penasaran dengan tutorialnya. Tutorialnya akan kita bahas di blog kita microaffair.com. Tapi kita buat dulu videonya teman-teman. Oke, sekarang kita coba cabut power supply-nya si gateway sebelum kita sudahi videonya. Oke, sebentar. Nah, si gateway-nya sudah padam ya, lampu-lampunya mati, maka di sini akan terjadi kondisi offline sebenarnya. Sudah ada tanda seru ya, sudah ada tanda seru, artinya dia tidak offline lagi. Begitu kita colokkan lagi, oke, 1, 2, 3, pada connected, KWH LoRa connected. Oke teman-teman, sekian dulu video singkat kita. Untuk artikelnya bisa lihat di kolom komentar. Terima kasih.